Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dari ayat ini jamaah sekalian, Allah memberikan kabar kepada kita bahwasanya setiap kita ini pasti akan diuji dengan rasa takut, was-was, emosi, kekurangan harta, bahkan kekurangan makanan. Maka kita mengambil hikmah jemaah sekalian bahwa hakikat kehidupan ini senantiasa seperti roda kehidupan yang senantiasa berputar. Kadang kita merasakan kebahagiaan, kesenangan. Di lain sisi kita pun kadang merasakan yang namanya kesedihan. Dan seperti itulah roda kehidupan. Dan barangkali hari ini kita yang hadir saat ini ada yang sedang merasakan kesusahan, di kantor sedang mendapatkan masalah. Barangkali ada di antara kita pedagang yang sedang susah karena ditipu oleh temannya sendiri. Dan bahkan di antara kita barangkali hari ini sedang mendapatkan kesenangan karena mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam setiap doa kita jamaah sekalian, kita senantiasa meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita senantiasa meminta kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Kita senantiasa meminta kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat. Lalu bagaimana sebenarnya kebahagiaan itu? Terkadang jemaah sekalian, ada di antara kita yang beranggapan bahwa mereka yang bahagia itu adalah orang yang memiliki kekayaan yang melimpah. Ada yang beranggapan bahwasanya mereka yang bahagia itu yang memiliki jabatan dan kedudukan. Ada di antara kita yang berpandangan bahwasanya mereka yang pasti bahagia itu adalah mereka yang memiliki popularitas dan ketenaran di mana-mana. Andaikan jemaah sekalian, kekayaan senantiasa menjamin sebuah kebahagiaan, maka saya yakin orang terkaya dari Jerman yang kita kenal dengan nama Adolf Milker tidak akan menabrakkan dirinya pada kereta yang sedang melaju kencang. Andaikan kebahagiaan senantiasa didatangkan oleh jabatan dan kedudukan, maka saya yakin Vargas, yakni seorang presiden dari Brazil, tidak akan menembak bunuh diri jantungnya sendiri. Andaikan ketenaran, popularitas senantiasa menjamin sebuah kebahagiaan, maka saya yakin Michael Jackson yang kita kenal dengan julukan The King of Pop tidak akan meminum obat penenang sehingga overdosis kemudian meninggal dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka jabatan, kedudukan, kekayaan serta popularitas bukanlah jaminan sebuah kebahagiaan. Lalu bagaimana kebahagiaan itu? Bagaimana hakikat kebahagiaan itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita bimbingan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2999. Kata Rasulullah, ajaban amril mukmin, sungguh ajaib kehidupan orang mukmin itu.
kullu amrahu kulluhu khair, setiap segi kehidupannya itu baik. In asabathu sarra'u, apabila dia mendapatkan kesenangan, syakara, maka dia bersyukur kepada Allah. Wa in asabathu darra'u, apabila dia mendapatkan kesusahan, fasabar, maka dia bersabar, fakana khairullah, dan itu juga baik untuk dirinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini Rasulullah memberikan bimbingan kepada kita semua bahwa kebahagiaan itu hakikatnya bukan hanya bisa kita rasakan pada saat hidup kita senang, tetapi juga bisa kita rasakan pada saat hidup kita susah. Mohon maaf kalau ada orang yang mengatakan nanti dia bahagia pada saat merasakan kesenangan. Sejatinya itu bukanlah kebahagiaan, tetapi hanya sekedar kesenangan saja. Dalam pandangan psikologi dan sosiologi jamaah sekalian, bahagia tidaknya kita tidak selamanya ditentukan oleh kenyataan hidup, tetapi jauh lebih ditentukan bagaimana kita merespon kenyataan hidup itu. Maka inilah kata Profesor Dr. Buya Hamka dalam kitabnya Tasawuf Modern. Kita kenal dengan istilah Sa'adatul Kamilah, yakni kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang hakiki, bukan hanya kita rasakan pada saat hidup kita senang, tetapi justru bisa kita rasakan pada saat hidup kita susah. Karena dasarnya adalah takwa, karena dasarnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, dan Allah mengatakan jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Islam tidak melarang kita untuk mendapatkan jabatan dan kedudukan, silahkan dengan cara yang halal. Islam tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya konglomerat, silahkan dengan cara usaha yang baik dan benar. Islam tidak melarang kita untuk menjadi orang yang populer, terkenal di mana-mana, tetapi dengan cara-cara yang baik. Namun jamaah sekalian, sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa letakkanlah dunia, kekayaan, jabatan dan ketenaran itu di tangan kita. Jangan masukkan ke dalam hati kita, karena Allah mengatakan dalam surah Al-Fath ayat 4, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati kita, ke dalam orang-orang yang beriman, sehingga ketenangan tersebut akan senantiasa menguatkan kita, baik pada saat kita susah maupun hidup kita saat hidup kita senang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kata lain sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa hiduplah di dunia seperti perahu yang sedang berlayar. Ketika perahu berlayar di atas air, maka perahu tersebut akan berlayar dengan baik. Tetapi ketika air masuk ke dalam perahu tersebut, maka tunggulah kehancuran dan tenggelamnya kapal tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita belajar jamaah sekalian kepada para sahabat. Di antaranya kita kenal dengan nama Bilal bin Rabah. Beliau seorang budak sebelum masuk Islam, ditindih batu besar menghadap matahari di atas padang pasir yang begitu panas, diminta untuk meninggalkan keimanannya, diminta untuk meninggalkan Islam. Tetapi apa yang dikatakan oleh dikatakan oleh Bilal bin Rabah, justru dia bisa merasakan betapa manisnya keimanan pada saat ditindih batu besar di tengah padang pasir di bawah terik matahari.
dengan mengucapkan ahadul ahad, dia mengatakan saya merasakan manisnya iman. Hakikatnya kebahagiaan justru pada saat dipilih batu besar. Mari kita belajar pada sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan orang terkaya di antara sahabat. Dia adalah konglomerat. Saat diminta untuk meninggalkan kekayaannya dan pergi berhijrah bersama Rasulullah di Madinah, apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Dia tinggalkan kekayaannya di Mekah. Dan pada saat sampai di Madinah, dia dipersaudarakan oleh salah seorang sahabat bernama Sa'ad bin Rabi, Sa'ad bin Ar-Rabi. Diberikan dua pilihan. Diberikan pilihan oleh Sa'ad, wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, saya memiliki istri yang banyak. Silahkan kau pilih dan saya siap menceraikan yang engkau pilih. Kedua, saya akan berikan separuh tanah kekuasaan saya, harta yang saya miliki. Silahkan engkau pilih yang mana engkau mau, akan saya berikan. Tetapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Terima kasih banyak wahai sahabat, tunjukkan saja di mana pasar. Tidak usah kau berikan istrimu, tidak usah kau berikan harta kekayaanmu, tunjukkanlah pasar kepada saya dan saya akan berusaha. Maka apa yang terjadi jamaah sekalian? Abdurrahman bin Auf bekerja keras, bahkan sampai beliau menjadi sahabat yang paling kaya, sahabat konglomerat, namun kekayaannya itu tidak menenggelamkan imannya. Justru karena kekayaan dia manfaatkan untuk mencari doa Allah, membantu agama Allah. Dia masuk dalam 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW karena memanfaatkan kekayaannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai kesimpulan jamaah sekalian, salah seorang sahabat pernah berkata, "A'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Carilah rezekimu di dunia seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Wa a'mal li akhiratika ka'annaka tamutuba. Dan carilah bekal akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok hari. Boleh kita mendapatkan jabatan, kekayaan, kekuasaan, namun jangan letakkan itu semua di dalam hati kita. Cukuplah dia di genggaman kita. Dengan di genggaman kita, insya Allah kita akan mampu mengendalikannya dan tidak akan digombang-ambing oleh dunia yang fana ini.